Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurul Aini SPD MPD selaku Kepala SMK Negeri 2 Kebumen. Yang kami hormati Bapak Rahmat selaku Direktur PT Multikarya Kebumen. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah di seluruh bidangnya. Yang kami hormati seluruh Ketua Konsentrasi Keahlian DPIB dan Ketua Konsentrasi Keahlian TKP yang hadir bersama pada hari ini. Yang kami hormati pula seluruh Bapak dan Ibu Guru tim pendamping P5 yang sudah mendampingi peserta didik pada hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, nikmat iman dan Islam hingga hari ini dapat berkumpul di Gor Abimanyu SMK Negeri 2 Kebumen. Setelah tadi pagi di lapangan sana sudah belajar bersama tim Damkar Kebumen bagaimana menjinakkan api dan tidak takut dengan api. Dan ternyata tadi yang mencoba ternyata api tidak membahayakan ya jika pada tempat yang tepat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak penerangan kepada kita dan memberikan syafaat beliau kita harapkan di yaumil akhir nanti. Baiklah, saya selaku MC pada hari ini sekaligus nanti menjadi moderator akan mendampingi dan memandu seluruh peserta didik sekalian dalam rangkaian agenda proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kesehatan dan keselamatan kerja dalam budaya industri pada hari ini. Yang pertama, agenda pertama nanti adalah sambutan. Agenda kedua langsung adalah penyampaian materi oleh beliau Bapak Rahmat dari PT Multikarya Kebumen. Agenda terakhir adalah penutup. Baiklah, peserta didik yang berbahagia dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kita akan membuka agenda pagi ini di GOR ini tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang beragama non-Islam. Kita buka dan membaca basmalah bersama-sama. Semoga agenda kita berjalan dengan lancar, sehat, kuat sampai nanti selesai dan apa yang diberikan oleh Bapak Rahmat bisa diserap ilmunya sebanyak-banyaknya oleh seluruh peserta didik dengan sebaik mungkin. Baiklah, kita akan lanjutkan ke agenda yang kedua. Agenda yang kedua adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Subagio Budi Wahono yang dalam hal ini mewakili Bapak Nurul Aini SPD MPD yang berhalangan hadir. Kepada Bapak Subagio Budi Wahono SPD MPD kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semangat yel-yel dulu. SMK Negeri 2 Kebumen. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kebumen, Bapak Nurul Aini SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Rahmat dari PT Multikarya Kebumen. Yang saya hormati Pak Kuswanto selaku Ketua Konsentrasi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Yang saya hormati Bapak Aris Budianto selaku Ketua Konsentrasi Teknik Konstruksi dan Perumahan. Yang saya hormati Bapak Ibu tim P5 yang sangat luar biasa dan yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku kelas 10, kelas 11 DPIB dan TKP. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi pagi hari ini. Setelah tadi pagi hari di lapangan Anda mengikuti sosialisasi, kemudian detik ini dilanjutkan di GOR Abimanyu dalam rangka nanti akan mengikuti salah satu kegiatan tugas Anda, yaitu
P5 dengan materi kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian mohon maaf pada Pak Rahmat, ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena ada tugas di SMK Negeri 1 Karanggayam, sehingga mohon maaf tidak bisa hadir. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, K3 nanti akan disampaikan oleh narasumber. Itu kita yang bergelut, kita yang berada di bidang teknologi dan rekayasa, apalagi Anda yang mempelajari di bidang konstruksi dan di bidang apa saja, K3 ini sangat penting sekali. Dan ini ada undang-undangnya. Setiap pekerja dijamin dan dilindungi kesehatannya. Karena apa? Dengan keselamatan, kesehatan diupayakan nanti akan meningkatkan produktivitas kerja. Orang bekerja, Anda latihan praktek di sini ya, berlatih praktek, tentu harus juga menggunakan, memahami, melaksanakan K3. Itu ada keselamatan diri, sehingga Anda diwajibkan menggunakan APD, alat pelindung diri. Keselamatan peralatan, operatornya selamat, alatnya juga selamat, tidak mengalami kerusakan. Keselamatan produk, hasil yang dihasilkan, produk yang dihasilkan juga selamat. Kemudian keselamatan lingkungan, lingkungannya juga kondisinya aman, bersih. Apalagi Anda yang di bidang konstruksi, nanti ada akan juga tentang AMDAL, analisis dampak lingkungan, sehingga orang membangun itu juga harus memperhatikan lingkungannya. Nah, nanti mohon disimak apa saja keselamatan kerja di bidang konstruksi. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini juga penting bagi Anda, operator, pekerja konstruksi, dan semuanya. Sehingga kalau sehat, otomatis produktivitasnya akan meningkat. Nah, itu pentingnya K3, kesehatan, keselamatan kerja. Anda bisa amati, bisa lihat kalau ada pembangunan bidang konstruksi, mesti ada rambu-rambunya tentang keselamatan kerja, tentang kesehatan kerja. Itu karena dilindungi undang-undang. Begitupun juga Anda nanti kalau sudah bekerja akan dilindungi undang-undang, sehingga harus taat, harus mau mematuhi tentang keselamatan kerja. Nanti mohon disimak, mohon diperhatikan, materinya akan disampaikan narasumber tentang keselamatan kerja ini. Anda praktek harian juga sudah dilatih untuk selalu mengikuti keselamatan kerja, menggunakan APD, membersihkan lingkungan, menggunakan alat sesuai peruntukannya, sesuai SOP-nya. Itu salah satunya adalah seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Rahmat yang telah rawuh di sini. Nanti mohon untuk bisa anak-anak kami diberi bekal tentang keselamatan kerja di bidang konstruksi, sehingga harapannya anak-anak kami nanti akan menjadi lulusan SMK Negeri 2 Kebumen, anak-anak yang paham tentang hard skill maupun soft skillnya, sehingga akan menjadi lulusan yang menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lulusannya hebat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Itu yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Subagio Briwahono atas sambutan yang diberikan mewakili Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kebumen yang pada hari ini berhalangan hadir. Baiklah seluruh siswa sekalian, sampailah kita pada agenda utama kita atau agenda inti kita, yaitu penyampaian materi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Rahmat selaku Direktur PT Multikarya Kebumen. Sebelum kita masuk ke materi, tadi masih ingat ya tepuk yang disampaikan di lapangan? Masih? Masih. Sekarang kita siap untuk konsentrasi sebentar ya. Belum? Tepuk pagi, tepuk siang, pagi, siang, sore, pagi, malam. Masih ada yang tepuk banyak sekali malahan. Oke, SMK Negeri 2 Kebumen. Luar biasa. Oke, kepada Bapak Rahmat dari PT Multikarya Kebumen kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga diberi kesehatan semuanya. Yang saya hormati Bapak Nurul Aini SPD MPD selaku Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kebumen. Yang kami hormati panitia penyelenggara dari SMK 2 Kebumen, yang kami hormati bapak-bapak, ibu guru, dewan pembimbing yang berkaitannya dengan K3. Memperkenalkan, saya namanya cukup singkat, cuman Rahmat, tapi itu sudah pemberian dari orang tua. Mudah-mudahan dengan nama itu juga akan membawa keterangan kalian semuanya. Sebenarnya untuk yang membawakan materi ini adalah petugasnya dari K3, namun petugas dari K3 perusahaan kami itu sedang ada acara juga, baik yang di lapangan maupun di luar kota. Untuk yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu K3. Nah, di sini untuk pekerjaan konstruksi itu memang sangat diutamakan yang namanya K3. Keselamatan, kesehatan kerja. Untuk keselamatan, kesehatan kerja itu memang kita harus benar-benar memperhatikan apa untuk melindungi daripada keselamatan kerja kita. Keselamatan kerja kita diantaranya adalah untuk pengamannya itu adalah helm, namanya helm proyek. Terus ada rompi, ada sarung tangan, terus ada yang namanya masker dan yang sepatu. Helm, manakala kita ada di lapangan, kita kalau ada di bawah, di atas ada orang bekerja, itu akan ada benda jatuh. Paling kecil itu batu. Lah, untuk besar sedikit itu paku. Dengan adanya kita pakai helm, keselamatan sudah terjaga.
Yang kedua yaitu masalah sarung tangan. Kalau kita sedang bekerja mengerjakan pembesian, itu terutama itu yang besi atau yang dikenal dengan kawat bendrat, itu kalau kena tangan itu mengakibatkan luka. Nah, dari luka itu kalau kita biarkan itu menjadikan sangat fatal, menjadikan tetanus dan sebagainya. Lah untuk itu, untuk sarung tangan adalah untuk mengamankan hal itu. Untuk yang selanjutnya, rompi pengaman itu sangat-sangat penting sekali untuk dipakai di lapangan. Bila mana ada benda yang panjang itu nyangkut di rompi dulu. Nah, kalau sudah nyangkut di rompi, otomatis dari rekan kita yang bersebelahan itu akan membantu untuk melepaskannya. Itu rompi. Terus untuk yang sepatu kalau di lapangan itu namanya sepatu boot. Itu kalau misalkan kita sedang pekerjaan penggalian, itu banyak sekali material-material yang katakanlah yang sangat-sangat berbahaya. Di antaranya paku, terus kaca. Lah, dengan adanya kita pakai bersepatu itu sudah cukup aman. Yang terakhir yaitu masalah masker. Masker itu kalau kitanya selalu menjaga kesehatan, terutama bila mana kita sedang tidak sehat, batuk dan sebagainya, kita bermasker. Dan debu-debu yang akan berterbangan itu sudah sangat berkurang karena sudah tersaring oleh masker itu sendiri. Gitu. Jadi janganlah kalian semuanya, baik itu yang jurusan gambar maupun jurusan bangunan, banggalah kalian. Dengan adanya kalian semua, pembangunan Indonesia tidak akan maju. Harus membanggakan diri. Dan jangan berkecil hati bila mana kalian nanti sudah selesai, kok saya itu nggak kerja-kerja. Katanya Pak Rahmat itu sangat-sangat harus bisa dibanggakan. Lah, yang namanya bekerja itu dari itikat inisiatif kalian semua. Kalian kan sudah dewasa, sudah SLTA. Di mana kalian yang membutuhkan, kalian sendiri yang mencarinya. Bukan dicarikan baik itu oleh orang tuanya, oleh bapak gurunya maupun oleh sahabat-sahabatnya. Jadi kalian sendiri yang sangat butuh, gitu loh. Jadi setiap kali kami tekankan sama anak-anak PKL yang ada di perusahaan kami, yang saya tekankan cuma satu kata, satu kalimat, yaitu yang namanya saya menekankan harus disiplin. Jadi baik itu untuk kalian selaku yang istilahnya nanti untuk PKL maupun mau bekerja atau yang sedang bekerja, itu jangan lupa menanamkan selalu disiplin. Disiplin di sini itu banyak ureannya, Pak. Banyak sekali ureannya, adik-adik ya. Kalau yang istilahnya belum tahu, ya, belum tahu masalah berkaitan dengan pelajaran, itu selalu disiplin, tanyakan. Nah, fungsi daripada kalian ada ditugaskan untuk PKL di lapangan, yaitu untuk mempersatukan antara pelajaran di sekolahan maupun di lapangan. Nuwun sewu, ini untuk Bapak pembimbing, kami itu istilahnya tidak melaporkan, tidak ngudar rasa.
Cuman saya juga minta dibantu semua siswa yang mau ada PKL di lapangan, mohon diterapkan selalu disiplin. Kami juga tidak bisa memaksakan kalian harus ini, harus itu. Karena apa? Kalian itu hanya dititipkan ke pihak kami. Gitu loh. Sebagai pengalaman, saya sudah menginstruksikan yang namanya PKL itu selalu ada di lokasi perusahaan maupun di lokasi proyek, bukan ikut ke sana sini. Kalau ikut ke sana sini, kalau ada apa-apanya dari pihak kepolisian, dari pihak dinas, dari pihak Pemda, itu selalu menegurkan sama perusahaan, bukan menegur kalian, karena kalian adalah merupakan dititipkan. Lah, kalau yang namanya dititipkan, yang terima titipan itu sangat berat apa enggak? Nah, berat kan? Beratnya gimana? Beratnya mau saya bentak, takut dengan gurunya. Kalau enggak saya bentak, sangat keterlaluan. Tapi kalau Pak Guru sudah memberikan silakan, itu pun kami tidak bisa untuk melaksanakannya. Ya, jadi seperti untuk yang jurusan gambar, janganlah berkecil. Banyak sekali ladang lahan untuk mengembangkan kebisaan, kepintaran dari kalian. Begitu juga untuk yang jurusan bangunan, jangan berkecil hati. Banyak sekali lahan-lahan untuk bisa bekerja atau istilah menciptakan kerja. Saya ingat pada saat itu, saya waktu seperti kalian sekolah, itu Pak Guru saya itu hanya berkata, jangan bekerja, ciptakanlah pekerjaan. Itulah yang dibebankan kepada kita, terutama seperti untuk yang TKBB atau bangunannya, itu sangat-sangat mudah sekali untuk mencari pekerjaan. Kalau untuk yang jurusan gambar itu juga banyak. Sekarang misalkan paling ringan, paling lingkaran sedikit itu keluarga. Keluarga kita misalkan mau merenovasi rumah. Lah kalian kan jurusan gambar. Kalian kan bisa mendekati. Coba Pak Le dibuat seperti ini, seperti itu, kayak gini, itu loh. Nah nanti ini kerjakannya gimana? Nanti diserahkan sama jurusan bangunan. Mas, gone Pak Liku arepe dandan umah. Iki gambar ngene-ngene turung garap. Lah, jurusan bangunan juga harus bisa menghitung. Apa yang tadi disampaikan yaitu mengenai analis. Nah, itu analis itu untuk mendefisit pengeluaran daripada uang yang kita gunakan untuk bangunan itu. Nah, yang paling pokok seperti jurusan bangunan itu adalah penghitungan analis. Analis itu harus tahu persis. Makanya yang namanya SMK Negeri 2 Kebumen ini, baik itu yang jurusan gambar maupun jurusan bangunan, itu sangat diutamakan yang mengenai masalah komputer dan programnya Excel. Itu Pak Aris nggih. Jadi Excel harus benar-benar, bukan artinya di luar kepala malah hilang. Harus benar-benar canggih gitu loh. Soalnya untuk menghitung, maka apa gunanya baik itu pemerintah daerah maupun Persun ya, itu meminta pembuatan analis untuk mendefisit karena anggarannya itu terbagi-bagi. Nah, itu. Jadi sekali lagi mohon
ini termasuk kami memberi saran, bukan membekali ya. Kalau membekali nanti dari pihak sekolah, tapi kami memberi saran di saat kalian besok diberi tugas untuk PKL ya, lebih-lebih kalau ndak salah dengar-dengar tahun depan itu sampai 6 bulan gitu Pak nggih. 6 bulan. Nah, itu manfaatkanlah untuk selama 6 bulan. Jangan sampai 6 bulan itu hanya untuk bermain saja. Lah, saat sekarang sudah musimnya yang namanya HP. Nah, memang dari kami itu kalau misalkan mau bermain HP atau game-gamean itu waktunya jam 12 siang sampai dengan jam 1 itu. Dan dari kami untuk istilahnya memberikan peluang untuk belajar kalian itu memang cuman hari Senin sampai dengan hari Jumat. Masalahnya hari Sabtunya nanti kalian kan bisa nyuci seragamnya. Hari Minggu untuk istirahat, hari Seninnya berangkat lagi seperti sedia kala. Dan di lokasi industri apa-apa saja itu mohon ditulis gitu loh. Jangan jurnalnya itu hanya kosong melompong. Jadi yang mau tanda tangan baik itu pembimbing Dudi maupun direkturnya itu tanda tangan apa? Soalnya nanti pihak sekolah juga menanyakan, loh Pak ini kok ditanda tangani? Lah padahal ini nggak ada apa-apanya. Apa tidur aja? Apa main-main aja? Gitu loh. Jadi mohon ditulis apa-apa, tapi jangan sampai istrinya berbuat bohong ya. Kalau berbuat bohong itu membohongi diri sendiri. Bagaimanapun juga di saat selesai belajar atau sekolah itu akan sulit untuk berkembang. Nah, jadi untuk kesehatan silakan kalian yang menjaga sendiri. Ya namanya orang yang namanya anak sekolah itu kan untuk tidur istirahatnya itu kan jam 10 itu sudah tidur. Masalahnya pagi itu mau berangkat sekolah lagi. Lah kalau tidurnya terlalu malam, bagaimana mau semangat sekolah, mau semangat belajar, gitu loh. Ini yang saat-saat sekarang itu anak-anak semua itu hampir mayoritas, kalau tidak semua sih tidak, hampir mayoritas itu waktunya kalau malam untuk begadang di depan HP. Lah di saat paginya mau berangkat sudah ngantuk. Begitu ngantuk di sekolah tidur. Lah itu pelajarannya apa? Ditanyakan, lari sana sini. Dulu. Begitu juga kalau misalkan ada di industri. Kalau di industri, kalau misalkan tidurnya terlalu malam, itu banyak sekali riskannya. Riskannya sekalinya gimana? Orang berkaitan dengan benda-benda, alat-alat. Karena terlalu malam tidur, begitu ada di industri mau pegang paku, nuduk paku, ada kendaraan teledor karena sambil ngantuk, lesu, loyo, itu loh, ya. Jadi mohonlah kalian itu sangat-sangatlah bersyukur sekali untuk belajar yang saat-saat ini. Kalau tempo dulu saya itu belajarnya, sangat sulit. Kadang kala aja itu belajarnya itu tidak pakai listrik,
sinarnya. Nah sekarang udah bersyukur, sudah ada internet, itu lebih canggih lagi. Halo. Ya, jadi baik itu yang jurusan gambar maupun yang jurusan bangunan, saya hanya pesan satu kalimat aja, seperti kayak tadi, yaitu masalah disiplin. Ya, disiplin. Jadi baik itu disiplin untuk masuk, ya, baik itu masuk sekolah maupun disiplin selalu tanya dengan Pak Guru kalau memang belum tahu, tapi jangan ngetes Pak Guru. Halo, jangan ngetes Pak Guru. Jadi benar-benar enggak tahu, tanyakan dengan Pak Guru. Pak, kalau membuat ini kayak apa? Pak, lingkaran ini bentuknya harus gimana ya Pak? Nah ini kalau membuat garis yang ganda ini gimana Pak? Ini arsinya gimana Pak? Lah saat sekarang sudah bervariasi. Wah Pak, ini bagusnya dikasih kayak gini, ini caranya gimana? Itu gambar. Nah kalau misalkan bangunan, Pak, kalau membuat footplat kayak gini, sehubungan di sebelahnya itu sudah ada bangunan, itu bentuknya harus gimana Pak? Terus pembagiannya gimana Pak? Biar beban tekan maupun beban tariknya itu berimbang. Gitu loh. Kalau yang umum itu footplat, kolom footplatnya itu ada yang di tengah. Tapi pada saat di lapangan nanti ada yang di pinggir, ada yang di pojok, ngikuti kondisi lapangan. Ya. Itu. Terus harus bisa memahami jenis-jenis material. Ini material besi berapa mili? Ini berapa mili? Tuh loh. Terus ini D berapa? Soalnya material besi itu ada dua versi. Ada yang diameter, ada yang hanya D. Tuh loh. Kalau D itu yang bukan ulir. Tuh. Mungkin ada kalian yang istilahnya mau menanyakan, mumpung mic-nya masih saya pegang, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa jawab, nanti saya tanyakan ke petugas K3-nya. Ini jadi merambah ini, saya harusnya K3 sampai ke masalah konstruksi. Nuwun sewu Pak, ini yang namanya K3 sudah cukup paham kelihatannya, keselamatan, kesehatan, kerja. Nggih. Kalian bekat monggo. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. SMK. SMK 2. Oke. Supaya suasana lebih hidup lagi. Jadi dengarkan, pahami, yang belum jelas tanyakan. Oke ya. Jadi ini Pak Rahmat, ini dari direkturnya PT Multikarya. Ini kantornya yang di Arung Binang. Itu di Arung Binang itu ada dua. Sebelah baratnya juga ada, sebelah timurnya ada, itu ada dua. Ada dua tempat di situ. Yang sementara ini yang dikerjakan yang agak besar itu memang yang proyek alun-alun Kebumen Pancasila. Nah itu dari situ nanti bisa Anda ambil apa yang bisa ditanyakan, atau mungkin yang bisa apa yang di DPID nanti yang bisa diambil, atau yang dari PKP apa yang bisa dikerjakan, bagaimana mengerjakannya di sana, keamanannya bagaimana. Jadi kalau kemarin aja yang PKL di sana juga lumayan banyak, karena di samping ada situ juga untuk gedung olahraga yang di Kembaran, terus gedung olahraga di Candi Wulan,
sama yang di Purworejo. Jadi ini perusahaan PT ya, bukan CV. Jadi cukup besar. Jadi untuk yang di DPIB juga nanti kemarin saya melihat di kantornya sendiri juga bagaimana untuk gambar-gambarnya, proyeksinya, landscape-nya, untuk penampilannya, SketchUp-nya. Ya, jadi untuk pameran mungkin pakai SketchUp, silakan. Kalau mungkin ada yang AutoCAD, SketchUp, Corel, atau mungkin penggambarannya yang dipakai di sana apa gambarnya, programnya apa, mungkin nanti bisa ditanyakan. Untuk yang BKP-nya bagaimana misalkan mengerjakannya, untuk mungkin untuk batunya ukurannya yang berapa, standarnya bagaimana, bahan-bahannya, pengerjaannya bagaimana, kan seperti itu. Terus yang penting lagi adalah bagaimana untuk bisa kerja di PT, terus kebiasaan di PT yang bagaimana, tata tertibnya seperti itu. Apakah hanya datang duduk-duduk, nanti minggu bayaran, bulanan bayaran, seperti itu, kan seperti itu. Jadi apa yang harus dikerjakan, minimalnya apa yang dikerjakan. Jadi kalau kami nanyakan itu bahwa kita bekerja itu bukan kita hariannya, kita selama bekerja sehari, tapi dari produknya apa yang bisa dihasilkan. Mungkin dari saya selaku Ketua Kompetensi BKP mungkin gambarnya seperti itu, mungkin nanti bisa ditambahkan dari Pak Kuswanto selaku dari DPIB, sehingga untuk memantapkan, menanyakan apa yang harus kita tanyakan, apa yang harus kita kerjakan di dunia industri itu. Itu aja ya. Saya cukupkan dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk sore, tepuk malam. Enggak fokus. Tepuk siang, tepuk pagi. Baik, ini menggarisbawahi lagi, apa tujuan kalian mengambil jurusan bangunan? Apa tujuan kalian mengambil jurusan gambar bangunan? Ini jadi kalau saya yang mengajar di DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, kalau dulu istilahnya teknik gambar bangunan, ya. Ini juga termasuk yang BKP, Bisnis Konstruksi dan Perumahan, itu dulu istilahnya teknik bangunan saja. Jadi karena kurikulum mulai dibuat spesialisasi. Jadi yang gambar bangunan, kalau sudah masuk ke gambar bangunan ya minimal dia bisa menggambar, ya. Terus apalagi bisa membaca gambar, kemudian bisa menjelaskan apa yang digambar, terus bisa menghitung apa yang digambar. Itu jadi tahu tujuannya berarti ya. Jangan sampai setiap pagi datang ke sekolah sudah milih jurusan gambar bangunan tidak tahu apa yang dikerjakan. Kalau jurusan BKP besok jadi apa? Kontraktor. Itu ngontrak sana ngontrak sini atau gimana? Bukan ya. Ya, pelaksana. Ya, kalau pelaksana berarti ya harus memahami pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. Sama seperti DPIB, berarti harus bisa membaca gambar, memahami apa yang dimaksud dengan apa yang digambar. Kemudian seperti tadi yang disampaikan Pak Rahmat,
bisa menganalisa kebutuhan bahan, sehingga ketika pelaksanaan pekerjaan itu tidak ada yang istilahnya kekurangan bahan atau salah perhitungan, gitu ya. Baik, seperti yang tadi disampaikan Pak Aris, PT Multikarya itu melaksanakan proyek yang ada di alun-alun Pancasila, alun-alun Kebumen, sekarang namanya alun-alun Pancasila, ya. Yang melaksanakan PT Multikarya, yang mendesain PT Well Arsitek, ya, Well Arsitek. Ini juga yang mendesain SMKPK di sekolahan kita, itu perwajahannya. Di sana tempat praktik TAV itu ya, itu karena ada bantuan dari SMKPK, sehingga perwajahannya dibuat yang lebih, pokoknya tampil beda dia, sehingga didesain demikian rupa. Itu namanya program redesain, didesain ulang sehingga perwajahannya SMK sebagai pusat keunggulan itu menjadi berbeda dari sebelumnya. Nah, selain perwajahannya itu juga program-programnya itu dibuat lebih lagi. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu guru sebentar-sebentar ada workshop, sebentar-bentar ada workshop, itu karena dalam rangka karena kita dapat bantuan sekolah sebagai pusat keunggulan, gitu ya. Ini kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Bapak mau tanya, kira-kira yang perlu diwaspadai, yang perlu diantisipasi ketika kalian berada di proyek, kalian membayangkannya di sini saja. Ini GOR sedang dibangun, ya. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa kalian antisipasi apa saja. Jadi ketika proyek itu dibangun, tentunya kan di sana ada rambu-rambu, ya enggak? Kemudian ada apa lagi? Direksi kit. Kemudian ada apa lagi? Ya. Kalau pekerjaannya pekerjaan struktur, di situ tentunya ada perancah. Bahkan kalau yang lebih tinggi lagi, itu akan diberi pelindung berupa jaring-jaring seperti itu. Siapa yang tahu kenapa bangunan tinggi di sana perlu diberi jaring? Ngacung. Ya. Kenapa bangunan tinggi untuk keselamatan kerjanya perlu diberi jaring-jaring? Ya, ini kalian juga harus berani tampil untuk bicara, ya. Jangan hanya bicara sendiri, tapi juga berani tampil maju untuk bicara. Jadi kalian public speakingnya juga perlu kalian tampilkan, ya. Yuk, siapa? Dari DPIB, kenapa bangunan tinggi untuk keselamatan kerjanya perlu diberi jaring-jaring yang melindungi konstruksi itu? Ya, maju, ngadeg. Ayo. Rohim, maju. Izin memperkenalkan diri, nama Syarif Hidayatullah dari kelas 11 DPIB 1. Jawabannya agar bahan-bahan yang di atas bangunan
dapat ditangkap oleh jaring tersebut. Ya, aplaus buat Rohim. Ya. Jadi kenapa bangunan tinggi perlu diberi jaring-jaring untuk keselamatan kerja. Itu keselamatan lingkungan kerja, ya. Orang kan cenderung bekerja kadang oleh mendel gitu ya. Sakencenge ternyata ketika mendel begini tidak maju ke depan, malah pendelnya lari ke belakang. Nah, itu kalau ada jaringnya bisa jadi tidak langsung jatuh, bisa nyangkut di jaringnya, atau bisa jadi ada bahan-bahan yang ketika lepas dari kedudukannya itu tidak langsung jatuh ke lingkungan yang di bawah, tapi masih nyangkut dulu di jaring-jaring itu. Selain pekerjanya sendiri menggunakan helm, ya itu. Kemudian kalau sepatu di jadi sepatu yang dipakai untuk keselamatan kerja itu di ujungnya itu dilapisi baja, ya, plat. Tujuannya apa? Anak BKP, ya kamu. Gak apa-apa. Belajar ngomong di depan. Gak apa-apa. Mas Suhandi, ya, ya. Kenapa sepatunya kok perlu diberi plat? Dipilih sepatu yang pakai plat baja. Ya. Sepatu boot tapi ujungnya diberi plat pakai plat bajanya. Ya, kalau berjatuhan balok dia masih bisa dulang pakai mic, ya, belajar ya, jangan kakinya tidak masuk balok, jadi tidak masuk kaki masih ditahan oleh plat bajanya. Jajal disampaikan karena agar bahan tidak mengambil. Nah, ya, ya, terima kasih sudah mau maju. Baik, kembali ke fokus lagi. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Nah. Satu lagi Bapak mau tanya, siapa yang tahu istilah kolom praktis? Ngacung. Oh ya, di BKP yang belum maju. Tunjuk-tunjukkan, berani tampil sendiri, buktikan saya bisa, gitu, jangan nunjuk-nunjuk, ya. Siapa? Yuk. Asril. Siapa namanya? Asim. Asril. Nazril. Mana? Ya, maju, ya. Iya, harus latihan tampil, ya. Kemarin Bapak waktu memonitor anak PKL dari industri menyampaikan, Pak, mbok putrane dilatih kendel, dilatih bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kalian tidak dilatih untuk tampil ke depan ngomong, itu mesti tidak akan terbiasa untuk
komunikasi dengan orang lain. Nah, Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan kolom praktis? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Nazir Pratama Badi dari kelas 11 TKP 1. Izin menjawab, kolom praktis adalah tiang yang berbentuk struktur. Yang ditanam untuk membantu kolom. Ya, jadi kolom, tapi beda, bukan kolom struktur ya. Kalau kolom struktur dia yang menerima beban. Iya. Jadi ya tepuk tangan dulu buat Mas Nasril ya. Ya. Terima kasih, bisa kembali. Jadi kolom struktur, kolom seperti yang besar-besar ini namanya kolom struktur ya. Kalau tadi kolom praktis, nah misalkan seperti ini, ada tembok lebar. Kalau tembok yang lebarnya lebih dari 3 meter, itu kalau pasangan batu bata tinggi, itu berbahaya kalau tidak diberi kolom praktis, bisa roboh ya. Nah, ada kolom praktis, ada apa lagi? Kalau balok namanya balok apa? Yang di atas kusen namanya balok apa? Anak DP. Ya, balok latte. Mas Yahya sini. Nah, tampil ya. Tolong dijelaskan balok latte. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Khairil Anam, kelas 11 DPIB 1. Izin memperkenalkan diri, nama Ibeng Maulana Dian Putra dari kelas 11 DPIB 1. Izin menjawab, balok latte adalah balok yang diletakkan tepat di atas kusen, pintu atau jendela untuk mencegah beban yang di atasnya mengenai langsung ke tepat pada kusen agar kusen tetap bisa bertahan untuk menopang. Ya, terima kasih. Jadi yaitu bisa menggambar, juga bisa menjelaskan apa yang digambar. Gitu ya. Bisa jadi besok kalian juga bisa ikut membantu ketika ada pelelangan ya, menjelaskan, namanya unwishing. Jadi menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan itu apa saja, sehingga apa yang digambar bisa dijelaskan itu. Satu lagi pertanyaan, ini agak berat kalau kalian belum paham. Yang dimaksud kolom pedestal, ada yang tahu namanya kolom pedestal? Ngacung yang tinggi. Ini kalau kalian besok PKL, istilah-istilah ini harus sudah familiar ya. Jadi ketika kalian besok kelas 11 naik ke kelas 12, kalian sudah harus persiapan mental, persiapan bekal ilmunya, begitu ya. Jadi jangan sampai ketika PKL hanya menjadi penonton, karena PKL itu kalian belajar bekerja ya, belajar memahami suasana lingkungan kerja. Jadi kalau proyek
Proyek itu sesuatu yang unik, penuh dengan risiko, penuh dengan ketidakpastian, ya. Di sana suasana penuh dengan tekanan, ya. Jadi belajar bekerja di lingkungan yang penuh dengan tekanan. Tekanan di sini artinya apa? Tekanan deadline, ya. Jadi perlu dipahami bahwa yang menjadi tekanan di konstruksi itu bukan tekanan yang mengerikan, bukan. Yang dimaksud di sini adalah tekanan deadline. Proyek itu pekerjaannya ada batas waktunya. Kalau sampai batas waktu itu yang sudah ada di kontrak sampai dilanggar, itu akan kena denda, ya, akan kena denda. Itu yang menjadi nanti perusahaannya akan rugi, ya enggak? Jadi itu juga harus perlu kalian pahami. Anak-anakku, silahkan barangkali ada yang mau disampaikan, apa yang mau ditanyakan. Mumpung di sini ada Pak Rahmat, barangkali ada anak-anakku yang mau bertanya tentang hubungannya dengan konstruksi, hubungannya dengan proyek yang ada di alun-alun Kebumen, ya, mumpung ada beliaunya sebagai kontraktor pelaksana, itu ya. Jadi ini kesempatan buat anak-anakku untuk mencari informasi, ya. Anak-anak DPIB mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tadi Bapak tanya kolom pedestal, belum ada yang jawab, ya. Nah, oh ini mau tanya dulu. Ini Mas Salam Pesi. Ya, dikenalkan dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Saharudin Salampesi dari kelas 10 DBB 1. Izin menjawab, kolom pedestal adalah kolom yang dibuat fungsi dan ukurannya hampir sama dengan kolom utama, tapi hanya perbedaannya dalam tingginya. Tinggi kolom utama itu lebih tinggi daripada kolom pedestal, tapi fungsi dan ukurannya sama. Terima kasih. Ya. Aplaus buat Mas Salampesi, ya. Ini kelas 10 sudah bisa menjawab, ya. Ini yang kelas 11 kok belum ada suaranya. Jadi kolom pedestal posisinya ada di atas foot plat, ya, ada di atas foot plat. Jadi ketika kita mau membangun bangunan tingkat, tahap pertama kalau menggunakan pondasi setempat, maka yang kita persiapkan adalah pondasi foot plat. Nah, pengerjaan yang tidak langsung menggunakan kolom utama langsung ke atas biasanya dipotong bertahap hanya sampai pada kolom pedestal, ya. Jadi kalian pahami itu. Jadi mengerjakan lantai kerja dulu, kemudian merangkai foot platnya beserta kolom pedestalnya. Setelah itu dicor foot platnya dulu, ya. Setelah foot platnya dicor, kemudian dibuat backcasting untuk kolom pedestal. Kolom pedestal biasa ya tingginya antara 1 meter atau 1,20 gitu, ya. Nah, setelah dicor, nanti dirangkai lagi. Yang berikutnya adalah pekerjaan apa? Sloof, ya, pekerjaan sloof. Jadi pembesiannya disiapkan, backcasting sloofnya juga disiapkan. Itu. Silakan ada yang mau bertanya gantian. Jadi biar ada komunikasi. Ada yang mau ditanyakan, mungkin mumpung di sini ada pakarnya, ada Bapak Rahmat yang selaku kontraktor pelaksana. Ya paling tidak kalian tanya, Pak, kesulitan-kesulitan apa misalkan
di dalam menangani tenaga kerja atau memanage tenaga kerja, kan begitu ya. Ini contoh misalkan. Ini kayaknya tadi mau bertanya ini, tapi malu-malu. Halo? Tanya oh. Tanya. Mosok cowok kok malu-malu kucing? Apa malah malu-maluin? Ini yang kelas 10 yang sebelah mana? Sana ya? Oh ya, ini kelas 11. Harusnya kelas 11 malah bisa lebih banyak bertanya. Yuk, mana? Siapa yang bertanya? Enggak apa-apa. Oh ini belajar kalian tampil ke depan untuk bisa berkomunikasi ya. Besok kalau kalian di proyek sudah tidak canggung lagi ya. Ketua kelas BKP 1 11 BKP 1 mana? Ngacung. Ketua kelas 11 BKP 1 ya kesini. Ketua kelas 11 BKP 2. Kalau ada satu anak takut, ada satu lagi anak takut, maju ke depan menjadi 2 anak berani. Ya, 11 BKP 2 maju. Nah, 11 BKP 3. Yuk, tambah 1 anak yang takut lagi menjadi 3 anak berani maju ke depan. Yuk, mana? Nah, sekarang ini silakan memperkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama Rahmat Maljuni dari kelas 11 TKP 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rikan Mardika dari kelas 11 TKP 2. Izin perkenalan diri, nama Ferdianto dari ketua kelas PKP 11 PKP 3. Ya, geser ke sini, maju sini. Menghadapnya ke sini. Silakan. Ini kamu mau tanya apa saja ya, terkait dengan proyek tapi terkait dengan konstruksi ya, ke beliau Pak Rahmat. Coba sambil latihan berkomunikasi. Ya, sebelumnya izin bertanya kepada Pak Rahmat, bagaimana sih cara buat mengatur jadwal proyek agar efektif dan produktifnya tetap tinggi, begitu ya. Terima kasih. Ini mungkin yang benar-benar salah satu yang pengen lebih tahu lebih jauh, dan kemungkinan bisa juga mau melanjutkan belajar, jadi pengen harus tahu, atau ingin usaha mau jadi pemborong gitu. Jadi gini Mas, untuk pembagian tim schedule atau waktu, kita dikasih waktu dari yang memberi pekerjaan. Karena memberi pekerjaan itu ada yang dari Persun, ada yang dari Pemda atau dinas. Itu dikasih waktu berapa? Katakanlah 150 hari. 150 hari itu dibagi dalam kurun waktu 1 minggunya 7, nggak salah ya. Nah 150 itu dibagi 7. Nah dalam minggu pertama otomatis kita akan memahami lokasi lapangan atau istilahnya pengukuran ya. Nah atau istilah masa boplang ya. Itu dibagi dalam minggu pertama, kedua dan selanjutnya. Dan itu nanti ketemunya berapa persen setiap minggunya. Lah kalau terjadi misalnya ketemu harus 1,2% ya. Lah itu 1,2% itu dikalikan dengan nominal atau istilah volume pekerjaan itu, pekerjaan pondasi itu harus berapa meter, berapa kubik dalam kurun waktu 1 hari harus terkejar
publikasi itu tersebut. Itu akan terjadi. Maka kegunaan daripada time schedule itu harus mengejar untuk setiap minggunya itu berapa persennya itu untuk menjadikan nanti kegiatan atau pekerjaan itu tidak akan terhambat itu. Lah, kalau misalkan sudah itu sudah terlaksana, katakanlah untuk pasang koplang, pengukuran sampai dengan galian, pondasi itu sudah terselesaikan, otomatis kan melanjutkan ke slope, ya kan? Nah, di slope itu juga dibagi juga. Saya itu harus membagi ngecor slope ini dari pembesian sampai dengan pengecoran itu dibagi harus berapa minggu? Katakanlah 2 minggu. Tadi setelah selesai pondasi 2 minggu, lah di dalam minggu ketiganya kita ngerjakan slope. Lah begitu slope nanti mengerjakan kolom juga terbagi juga. Mau berapa minggu? Yang penting dalam nominal itu, nominal pekerjaan itu terselesaikan dalam kurun waktu 150 hari. Namun ada juga yang lebih cepat. Artinya gini, masang pondasi katakanlah 2 minggu. Tapi begitu karena gotong royong ya atau mungkin pakai alat berat itu kan lebih cepat. Otomatis itu nanti tidak selesai dengan waktu yang ditentukan 150, bisa juga 130, bisa juga 140 gitu loh. Nah, kalau melewati daripada waktu yang diberikan 150 itu setiap harinya itu kena denda 1/1000 kali nilai pekerjaan itu. Lebih 1 hari. Itu yang diberikan 150 hari ya. Karena lebih sehari. Kalau sekarang lebih 10 hari, otomatis 1/1000 nilai pekerjaan dikalikan 10 hari. Nah, upayakan jangan sampai terlambat karena denda itu betul juga itu masuk ke negara. Kita membantu negara. Tapi kan kita bekerja juga untuk mencari kelebihan. Iya kan? Misalkan mau memberikan tenaganya, mandornya atau yang lainnya. Nah, dari waktu yang sangat singkat itu karena ada kelebihan, otomatis ada pos untuk istilahnya memberikan sekedar upah atau sekedar komisi itu. Cukup paham? Ya. Terus Mas? Izin bertanya Pak. Itu proyek di alun-alun itu bisa menghabiskan uang berapa ya Pak? Uang di alun-alun itu proyeknya bisa menghabiskan. Oh ya, untuk proyek alun-alun itu kami dipercayakan untuk mengerjakan. Lah untuk tahap pertama itu dikasih anggaran Rp10. Namun untuk penyelesaian sampai dengan katakanlah fit 100% itu kalau tidak salah, mudah-mudahan juga salah itu masih ada tambahan Rp5 lagi. Itu untuk penyempurnaan Pak. Jadi untuk jogging tracknya itu belum kami kerjakan. Jadi dikerjakan tahun depan. Mudah-mudahan juga kalian semua adalah yang membantu daripada pemerintah daerah. Di antaranya besok kan tahun politik. Ya monggo, saya itu enggak menganjurkan untuk kemana-kemana gitu loh. Kalau kepengen fasilitas dilanjutkan ya monggo diewangi. Gitu. Kira cukup. Mas. Ini untuk terkait kondisi lapangan, apakah saat terjadi 1 minggu full itu hujan itu diberhentikan atau gimana? Ya. Oke. Untuk pelaksanaan pekerjaan
kenapa kami itu selalu mengejar pada saat belum turun musim hujan yang kami kerjakan. Nah, ini juga fungsi daripada kalian, terutama seperti TKB bangunan, itu harus bisa mengantisipasi kapan di saat musim hujan turun. Sebelum musim hujan turun, kita harus kejar yang berkaitan dengan turunnya air hujan langsung, Pak. Jadi kalau misalkan katakanlah tinggal pembersihan, kami kan sudah cukup aman, Mas. Jadi untuk dalam kurun waktu 1 minggu pun istilahnya hujan, itu kami tetap masih ada aktivitas atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Suatu contoh namanya pada saat hujan kita bisa mengerjakan pertamanan. Masalahnya di situ kan ada pertamanan juga, ya kan? Terus bisa mengerjakan kita mendirikan tiang pancang yang untuk lampu, Pak, itu ya. Jadi tiang lampu itu kita bisa pasang dulu. Pada saat nanti hujan sudah reda, kita baru masang arusnya, masukkan, Pak. Jadi kita harus bisa memanage waktu tersebut, Mas, ya. Jangan sampai istilahnya pada saat turun hujan kita masih mengerjakan lantai, padahal lantai itu terbuka yang berkaitan dengan hujan langsung, kan sia-sia gitu loh. Dan untuk mengantisipasi genangan air, kami juga sudah mempersiapkan yang namanya saluran, Pak. Jadi untuk yang air ada di lapangan itu sudah kami giring sampai ke Kali Kerasak, Pak. Itu pakai saluran. Nah, saluran di sini yang sudah kami ganti pakai saluran Yudit, Pak. Yang tadi saluran awal itu lebarnya cuma 30 cm. Sekarang Yudit sudah pakai 100 atau 1 meter itu. Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi kalau ada banjir sudah terantisipasi hal itu, dan mudah-mudahan juga akan tidak terjadi genangan lagi. Gimana, cukup? Baik, aplaus buat teman-teman kalian yang telah berani maju tampil ke depan, ya. Terima kasih pada Pak Rahmat, jadi sudah memberikan pencerahan pada anak-anak kami. Mudah-mudahan penyelesaian proyek lapangan Pancasila segera bisa terlaksana sesuai dengan jadwal, dimudahkan semua urusannya, gitu ya. Tentunya juga kami berdoa semoga Pak Rahmat juga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Yeah. Baik, ini tadi saya sudah dibisiki dari Bu Esti, waktunya mungkin dari Bu Esti ada yang mau disampaikan. Ini saya kembalikan dulu kepada MC, waktu kami kembalikan. Enggak, Bu Esti. Oh, sekedap. Ya. Anak-anak ini untuk yang khususnya kelas 11 ya. Ini hanya sekedar masukan aja dari kami selaku PT Multikarya Kebumen, di mana PT Multikarya Kebumen itu ya kami merasa bersyukur masih dianggap konco sama SMK Negeri 2 Kebumen, di mana dari tahun ke tahun sampai saya itu lupa itu mulai tahun berapa sampai terakhir itu yang kemarin itu menjadi mitra SMK Negeri 2 Kebumen, terutama yang berkaitan dengan jurusan bangunan. Nah, ini dari awal kami menjadikan mitra dengan SMK Negeri Kebumen sampai dengan tahun kemarin, ya insya Allah itu semua siswa-siswa SMK Negeri 2 baik-baik semua. Alangkah baiknya untuk yang tahun akan datang
itu akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini sebagai pengalaman ya. Nuwun sewu Pak Guru, Pak Pembimbing, saya nyampaikan. Dari tahun ke tahun itu kalau tidak salah ingat, tahun yang kemarin itu ada siswa yang istilahnya satu dengan yang lain, artinya satu dengan yang lain yaitu perempuan dengan laki-laki itu juga sedang menjalin sahabat. Nah, untuk itu silakan monggo untuk bersahabat dengan sesama teman, tapi saya minta jangan sampai dibawa ke industri. Maka untuk itu nuwun sewu ini Pak Guru. Jadi untuk yang sudah kami laksanakan kalau tidak salah itu 2 tahun, itu laki sama perempuan kami pisahkan Pak. Jadi kalau untuk yang perempuan kami taruh di gudang Pak, tapi kalau untuk yang laki-laki kami taruh di lapangan. Nah nanti kalau misalkan yang perempuan pengen ke lapangan, yang laki-laki saya tarik ke gudang Pak, gitu loh. Jadi nuwun sewu, itu juga untuk memberi nama baik SMK. Jangan sampai SMK Negeri 2 dipandang oleh perusahaan kami kurang sehat. Maka dari itu tadi saya sampaikan, saya itu dari tahun ke tahun itu sudah baik, bahkan cukup baik. Tapi alangkah baiknya itu kalau tidak salah itu kami juga kemarin sudah ada yang mau mendaftar Pak, ada yang mau mendaftar ingin PKL. Kami juga istilahnya siap Pak, mudah-mudahan tahun depan juga kami bukan kelebihan pekerjaan ya, mudah-mudahan besok kami punya pekerjaan. Karena ini waktunya 6 bulan Pak. Nah ini juga sekalian aja untuk minta izin dengan Pak Guru. Kalau misalkan pekerjaan itu yang dihadapi katakanlah 3 bulan selesai, namun kami punya pekerjaan lain, itu kami rolling ke pekerjaan lain, diizinkan apa tidak? Nah, boleh. Ini jadi ya anak-anak, nanti misalkan ada yang ikut PKL di perusahaan kami, mungkin waktu itu pelaksanaan yang sudah kami sampaikan sama teman kalian 5 bulan, itu mungkin juga ada yang 3 bulan harus selesai. Namun jangan khawatir, nanti juga kami tugasnya untuk mencari pekerjaan yang lain. Dan kami juga sudah minta izin dengan Pak Guru bahwa nanti kalau pada saat belum selesai namun pekerjaan sudah harus selesai, itu akan dialihkan ke lokasi lain. Dari Pak Guru juga mengizinkan. Mudah-mudahan juga kalian nanti dalam kurun waktu 6 bulan itu harus dimanfaatkan benar, dimanfaatkan untuk belajar ya, bukan untuk mencari kesenangan di luar sekolah. Soalnya nanti pada saat setiap waktu, belum tentu akan istilahnya setiap bulan, bisa juga 1 minggu, itu dari pembimbing kalian akan cross check ke kantor kami, cross check ke lokasi pekerjaan, gitu loh. Silahkan belajarlah, mumpung ada kesempatan belajar, gitu loh. Kembali lagi, yang namanya ketika keselamatan dijaga. Untuk menjaga keselamatan harus kesehatannya dijaga. Kesehatannya jangan terlalu malam untuk begadang ya. Soalnya begadang terlalu malam
itu lesu, mau belajar di sekolah ngantuk, mau ditanya emosi. Ciri-ciri orang yang main HP dengan game itu orangnya emosional. Kayaknya gitu Pak Guru, gitu loh. Jadi emosinya tinggi, gitu loh. Soalnya nggak mau keganggu. Lah itu monggo pada saat nanti sudah ada surat untuk belajar PKL, monggo. Cuman 6 bulan kok, itu aja sudah dipotong lagi hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu itu bisa dipuaskan untuk mainan HP. Nah, di saat dari Senin sampai Jumat manfaatkan untuk belajar. Pak Guru sama kami itu tidak membutuhkan, tapi yang membutuhkan kalian semua, ya. Prinsip Pak Guru satu, bila mana ditanya harus jawab, dan jawabannya bukan betul tapi mendekati. Kalau betul itu terlalu gentleman, ya gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Gimana? Cukup? Oke. Terima kasih kalian para siswa-siswi yang mau mengikuti obrolannya Rahmat Multikarya. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat dibuang saja, ya. Jadi atas nama Multikarya Kebumen dan Rahmat pribadi, mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, dan nuwun sewu Bapak Ibu guru, panitia, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus buat Pak Rahmat ya. Semoga kerjasama Mitra Dudi dengan PT Multikarya selalu terjalin. Jadi buat anak-anakku, persiapan PKL masih kalian sampai naik ke kelas 12. Jadi syaratnya kalian naik dulu ke kelas 12. Jadi persiapkan bekal untuk naik ke kelas 12 ya. Jadi ketika PKL yang dipelajari adalah suasana industri. Nah, itu kalau kalian tidak cukup bekal nanti akan menjadi penonton di sana ya. Baik, kami kembalikan ke Bu Esti. Monggo Bu Esti, ini waktu dari kami cukup. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rahmat dari PT Multikarya Kebumen dan juga kepada Bapak Aris Widianto MPD selaku Ketua Konsentrasi Keahlian TKP, dan juga kepada Bapak Kuswanto selaku Ketua Konsentrasi Keahlian DPIB yang telah berkenan memberikan banyak hal kepada peserta didik, memberikan materi, penguatan, dan juga menyampaikan hal-hal penting untuk terkait juga dengan kegiatan PKL yang nantinya akan dilaksanakan, karena ini masih kelas 11 dan kelas 10 ya. Untuk kelas 11 nanti akan dilaksanakan pada kelas 12 ya Pak, kelas 12, dan untuk yang kelas 10 juga nanti masih dilaksanakan di semester 5 atau semester 6 pada kelas 12 karena di kurikulum Merdeka. Kalau dulu untuk kurikulum 2013 sebagian sudah ada yang dilaksanakan di semester 4 dan 5. Tapi mungkin untuk yang sekarang di kurikulum Merdeka dilaksanakan mulai semester 5. Baik, peserta didik sekalian, yang demikian tadi penerapan penyampaian materi K3 sebagai budaya industri dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila
yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Rahmat dari PT Multikarya yang berkenan hadir bersama kita. Tepuk pagi, sore, ini jadi kayak anak TK. Siang berapa? 2. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Baik, Bu Guru minta tolong berdiri dulu sebentar. Berdiri semua sebentar, silakan. Berdiri semua sebentar. Iya, HP-nya boleh dikantongi. HP-nya boleh disingantongi. Nah, iya, pegel ya. Pegel duduk, pegel. Dari tadi pagi di lapangan pegel. Oke, sekarang duduk lagi pegel. Kalau diulang juga pegel. Pegel. Kalau tidur nggak pegel? Enggak. Oke. Sebelum kita tutup, biar semangat lagi, yel-yel untuk SMK. SMK? SMK? SMK Negeri 2 Kebumen? Oke. Baik, nanti setelah ini, setelah ditutup, kita akan untuk siswa sekalian bisa kembali ke kelas. Sekarang bisa kembali duduk. Silakan. Ya, persiapan duduk pula. Silakan duduk kembali. Jangan lupa nanti untuk resume dikumpulkan menjadi satu, nanti diserahkan ke guru pendamping masing-masing. Sudah dikerjakan semua? Belum selesai dan saya belum menutup acara. Silakan duduk kembali di barisannya masing-masing. 11 TKP 3, 11 TKP 2, 11 TKP 1. Kembali ke barisan. Kembali ke barisan. Pandu. Boces and friend. Sebelas DPB 1, 11 DPB 2. Silakan duduk kembali ke barisannya. Sudah? Yang belum rapi belum akan Bu Guru tutup. Jika belum siap ditutup tidak akan Bu Guru tutup. Nanti yang terakhir masih posisi tidak siap, berarti tugasnya adalah membereskan gor. Yang pulang rapi berarti bisa meninggalkan gor dengan tertib. Yang tidak siap tidak meninggalkan gor sebelum membersihkan gor. Siap? Oke. 11 TKP 2 siap? TKP 1 siap? TKP 3 siap? 10 TKP 1 siap? 10 TKP 2 siap? 10 TKP 3 siap? 11 DPB 1 dan 2? 10 DPB 1 dan 2? Oke. Baiklah, seluruh saya didik, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sampai pada sesi penutupan untuk pengisian materi K3 pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau materi dan Bapak Ketua konsentrasi keahlian hari ini dapat memberikan manfaat, dan apa yang bisa diambil pelajarannya silakan diambil untuk nanti pelaksanaan selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan di dunia industri nantinya. Baiklah, kita akan menutup agenda kita pada hari ini tanpa mengurangi rasa hormat bagi yang beragama non-Islam. Kita akan menutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sesuai konsensasi tadi, yang tidak siap dan tidak mengikuti kegiatan penutupan dengan rapi tinggal di ruangan, duduk bergerak, kemudian nanti bertugas membereskan gor. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Rahmat selaku Direktur PT Multikarya Kebumen. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Budianto. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kuasa yang telah hadir bersama kami. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk resume bisa dikumpulkan jadi satu ke guru pendamping. Setelah ini silahkan kembali ke ruang kelas masing-masing. Terima kasih. Ada pesan lagi? Pak Fuad tidak? Pak Yoga tidak? Baik. Nanti bisa meninggalkan ruangan dimulai dari baris sebelah kanan kelas 11 DPIB 2. Oke, silakan. Yang lain nunggu gantian.